kita bisa menghadiri kajian subuh hari ini dengan sehat walafiat tanpa ada kendala apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang-terang lebar. Sebelum kita mulai kajian subuh hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kami serahkan ke Pak Mustaqim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum al-syarri wa dhair. Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla azilla uzalla dalama udalla ma'ajala yujhala alayya azza jaruka jalla sana'uka la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi tasawwadu billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbi jalani wa adril haqqa ala lisani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan wa thayyibatan katsiratan innas sami'ud du'a. Allahumma sawwirhum hasanan sabbit qalbahum imanan bika rasulik. Allahumma sawwirhunna hasanatan sabbit qalbahunna imanan bika rasulik. Allahumma ja'alhum sholihan shahihan kamilan abidan zahidan jamilan hadiqan faqihan aliman nafi'an saliman hamidan. Allahumma ja'alhunna sholihatan shahihatan kamilatan abidatan zahidatan jamilatan hadiqatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hamidatan hawajatan al-Qur'an. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hasinhum wa afsih lisanahum wa hadis bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa jannatan wal abrar ya aziz ya rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أصحاب التابعين ومن المصالحين جميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الدين عبد السلام وإلى جميع المفسرين والمصنفين والمؤلفين والمصنفين باسم المصطفى من جلال السيد أحمد المرزوقي وإمام الغزالي وسجنوكي الشيخ شريف الدين الشيخ بن أحمد الشيخ عمام بن جبري الدحان الشيخ عاصم عسالي الشيخ عثمان بن حسن الشيخ عبد الله الشيخ ناصر بن محمد والشيخ زين الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم لجميع أولياء الله خصوصا سنن إسحاق أولي الله وذي البلدى خصوصا سنن أنبل وإلى جميع أهل قبور من المسلمين والسماد والمؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها بل يا بحر خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأستاذ المشايخين ولجميع أهلنا خصوصا مؤسسين عن أخوة نهضة العلماء ومؤسسي إتعاش الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم لجميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين يتعلقون لحاجاتنا والذين قرأوا ولي الآخر وأهلهم ذريتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لتحصيل مقاصدنا مقاصد الدنيا مقاصد الآخرة خصوصا لجمعيتنا نهضة العلماء وهذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لتحقيق قرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang rahimakumullah, mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmat Allah. Amin. Ini mohon maaf laptop saya kok masih munyer pakai HP. Kalau ada yang punya apa ini file apa saya transfer file itu bisa dibuka gitu. Bisa di share. Kalau nggak bisa ya nggak bisa ngelihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan bahasan kita, bahas kitab Hidayatul Adqiya, petunjuknya orang cerdas, yang sampai meneruskan bab wasiatnya Kiai Mustonef untuk menjaga waktu. Dalam hal ini, dalam niat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasimru'un qadra ma ghaira ilahi wa thawabi ukhra bitta'allumi ghafila. Khilmun alaihi tiyaratul mutafaqihah illa bi'ilmin nafi'in mutasyaghila wa kadaka ya'si ma yu'allimu dalika illa li'ilmin nafi'in la jahila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'si duraka temen dosa sapa imruun wong suwiji qad rama kang temen-temen nejo sapa wong sapa imruun ghaira ilahihi saliyane nejo pengirane imruun. Jadi ndolek ilmu dadakne ora nyejo nunggone Gusti Allah, tapi malah ngejo liyane Gusti Allah, ghairi ilahihi. Lan ora nejo sawabi ukhra, ora nejo liyane derajat akhirat. Bit ta'allumi kelawan ngaji, ghafilan kalih lali. Jadi kemarin kan membahas niatnya mencari ilmu itu ya harus karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, saat ini dibahas
bagaimana kalau mencari ilmu dadakne niatnya itu selain Allah. Dan selain ganjarane akhirat, balasan akhirat. Itu loh dihukumi dosa. Seperti itu. Ya mohon maaf. Umumnya orang sekolah ini kan tertutup bahwa niat ridhone Gusti Allah itu tertutup dengan niat mencari kerja. Nah itu bagaimana? Ruwet itu kalau nggak dijelaskan pelan-pelan gitu. Jadi saya ingat sekian kali saya sampaikan ke mahasiswa bahwa umumnya pidato rektor dalam wisuda, rektor perguruan tinggi mana saja, itu berbeda dengan pidatonya kiai-kiai apabila dalam acara imtihan, dalam acara perpisahan. Bedanya ya khasnya di sini, bedanya tidak sekedar geser, bedanya itu opposite, berlawanan kalau melihat niat mencari ilmu. Yang dibicarakan para rektor itu umumnya ya setelah lulus ini bagaimana pekerjaan, terus kesana kemari menampilkan kesuksesan alumni-alumni dalam bekerja, kan begitu. Tapi kalau kiai-kiai tidak, kiai itu nasihatnya itu nanti kalau terjun ke masyarakat, iku ngrewangono dari masyarakat. Durung ana masjide, durung ana nggon salate gawe tempat ibadah, mbok poso langgar, mbok langsung iso masjid, syukur-syukur langsung masjid. Lek wis ana masjide, ana musalahe, melu aktif nek kono, suburno. Apa ini kehidupan syiar Islam. Loh, ini loh maksud saya. Beda khas ini, beda dari perbedaan ini sangat nyolok itu. Ditimbulkan karena niat awalnya. Niat awali mondok itu ya ndolek ilmu agama karena perintah pangeran, terus engkau ngrewangi kiai-kiai dalam rangka dadi al ulama warasatul anbiya. Ngrewangi ulama-ulama sing menjadi pewaris Nabi dalam rangka menyampaikan apa ini risalah Islam, syiar Islam. Nah, nek perguruan tinggi ndak mencari pekerjaan ya begawe lo iki. Padahal di sini dinasi asimruun qadrama ghaira ilahi. Dosa wong sing niat golek pekerjaan, niat golek ilmu dadakne gawe liyane Gusti Allah. Utawa liyane ganjaran akhirat. Itu dosa hukumnya. Nah, ketika saya pamit mbah saya ini langsung pengalaman dan rasa. Mbah saya itu pesen, kowe masih ngulang, masih dibayar. Iku ojo lali niat ikhlas krana Gusti Allah. Itu masih tertuwitik, gak apa-apa niate iku. Ojo lali dicampuri interface, penyelesaian menurut saya. Ada kontradiksi niat akhirat, niat Gusti Allah dengan niat liyane Gusti Allah. Terus penyelesaiannya itulah cantiknya kiai dalam rangka menyelesaikan konflik permasalahan niat. Saya ingat dalam tahlil juga begitu. Ada konflik pemahaman, ono sing gak percaya, ono sing percaya nek Fatihah iku nyampe. Nah, ini diselesaikan supaya dua-duanya bisa nerima. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya itu dengan Allahumma taqabbal wa ausil kawabama qara'nahu. Itu doa itu menyelesaikan. Ya Allah, sampaikanlah bacaan saya ini ganjarannya sampai kepada yang saya tuju. Nah, itu menyelesaikan. Nek sing gak percaya karo bacaan niku langsung sampai, saiki disurung dengan doa, ya Allah mugi-mugi bacaan iki saged panjenengan sampaiaken. Lah iku wis padha karo
Allah maghfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wis padha itu. Donga nyuwun Gusti Allah supaya wong mukmin sak Indonesia di sak dunia iki diampuni. Nah, itu penyelesaian yang cantik. Nah, saya ketika berangkat ngajar di ITS itu dipeseni mbah saya begitu. Saangenang ya Allah, masih atau kue dibayar, ojo lali atau ikhlas krono Gusti Allah, meskipun titik gak apa-apa. Gitu, Masya Allah. Ini penyelesaian yang luar biasa. Wong ahli sunnah wal jamaah itu ahli menyelesaikan konflik kok. Antara Jabariyah dengan Qadariyah itu konflik pol itu. Satu sisi percaya bahwa takdir itu mutlak. Orang tidak bisa terlepas dari kehendak Gusti Allah. Nah, satu sisi itu mengatakan mutlak ikhtiar manusia itu menentukan. Loh, ini kan opposite, ini berlawanan. Diselesaikan dengan paham ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah yang bisa diterima dua-duanya. Bahwa qadha dan qadar itu bisa tidak sama. Qadha itu ketentuan bagaimana Allah menentukan, membuat video klip. Ketika disetel itu qadar. Nah, antara video klip dengan disetel menjadi ada qadha dengan qadar itu tidak harus sama persis. Tergantung Gusti Allah memberikan peluang untuk berikhtiar. Nah, itulah makanya ada qadha yang disebut nanti mubrom dan mu'alaq. Mubrom itu yang tidak bisa dirubah. Mu'alaq itu yang bisa dirubah karena doa manusia, karena ikhtiar manusia. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah pintar sekali mencari dua-duanya bisa damai, bisa menerima. Wong tahu-tahu nun sewu saja ngentut Daud menunggu. Di luar kesadaran itu termasuk qadha yang mubrom, yang tidak bisa dirubah. Saya ingat latihan pidato itu loh. Derdek. Nah, ini mubrom. Padahal keinginan saya supaya nggak derdek. Kebetulan saya latihan pidato waktu di pondok itu ya materi saya tampilkan dan saya emang kebetulan derdek. Wong tahu-tahu di depan orang banyak tak ngentut gitu. Termasuk mati, termasuk jodoh itu mubrom semua. Nah, yang mu'alaq itu cocok dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa akhirih. Yang qadha yang sifatnya mu'alaq tergantung pada ikhtiar manusia yang memang Allah memberikan potensi untuk ikhtiar. Itu adalah qadha yang sifatnya mu'alaq. Ya, ada mu'alaq. Itu loh cantik sekali penyelesaiannya. Kembali ke kasus kita. Niat karena Allah dengan niat mencari kerja. Ini kalau nggak diselesaikan menjadi konflik. Wah, ini berarti sing kampus elek kabeh gitu kan gitu. Jelas niatnya njelek kerja. Jelas niatnya tidak karena Gusti Allah. Itu eksplisit itu. Ya kalau tidak semua ya mostly lah ya. Nah, diselesaikan masih atau oleh bayaran. Oleh bayaran kan jelas nyambut gawe cek oleh bayaran gitu. Ngulang termasuk nyambut gawe. Ojo lali diniati ikhlas. Jadi gitu kan. Alhamdulillah. Dan kenyataannya nun sewu saja saya ingat hasil-hasil dari syiar Islam ini menjadi jelas bahwa yang membangun karakter wong penduduk terutama Nusantara iki ya para kiai-kiai. Ya, dari hasil pidato para kiai ketika imtihan, ketika acara perpisahan, santri-santri dibekali bangun masyarakat. Loh, masyarakat iso terjadi akhlaknya api, gak nyolongan, jujur, rukun, damai. Ya hasilnya itu. Sehingga secara jujur siapa yang mensuplai yang menolak Belanda, menolak penjajah, yang memberikan, yang mensulit antara gerilyawan ini nggak ada lagi kalau nggak institusi pesantren.
300 tahun yang lalu itu ada institusi apa yang ada? Yang ada ya pesantren itu. Itulah yang mensuplai gerilyawan melawan Belanda karena sudah tertanam karakter anti penjajah. Kemarin saya barusan nerima apa yang mendengarkan ngajinya Gus Bahak. Kita bayangkan kalau orang itu taat hukum, mungkin di kota-kota mungkin iya karena apa ini law enforcement dari pemerintah, penegakan hukum dari pemerintah, adanya polisi, ada aturan, ada takut kewenangan orang gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil, yang tidak ada jangkauan, yang jauh dari jangkauan pemerintah, toh di situ juga orangnya tetap jujur, tetap apik. Itu masuk hasil pemerintah. Itu hasilnya kiai-kiai itu. Bagaimana membangun karakter bangsa bisa rukun, bisa gak nyolongan, gak madon, gak main, kok pirang-pirang hasilnya. Ya ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya membaca nadom gini kan terus spontanitas apa yang saya ingat saya jelaskan, saya sampaikan apa yang relevan gitu ya. Khirmun alaihi jirayatul mutafaqihah illa bi ilmin nafi'in mutasaghila. Khirmun iku haram alaihi atase kanggo guru apa haram jirayatul mutafaqihah apa ujroe santri. Jadi kiai haram nampa bayarane santri illa bi ilmin nafi'in mutasaghila, kejaba nek niat ilmu iku kanggo ilmu manfaat sing niat Gusti Allah. Jadi nafi'in illa bi ilmin nafi'in mutasaghila kali ketunggul. Jadi kehidupannya itu berilmunya itu sebab Gusti Allah. Lah itu boleh. Nek niat ngono haram. Jadi pendiri-pendiri institusi pendidikan tetap niat itu niat ndolek apa keuntungan. Wah wis ilmun alaihi jirayatul mutafaqihah itu maksudnya. Jadi monggo yang aktif-aktif di bidang-bidang pendidikan, di bidang-bidang apalagi nama pondok tetap niatin ndolek keuntungan, ya monggo diluruskan. Ini maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya senang dengan ini Hidayatul Adqiyah. Padahal saya dulu milih kitab ini itu nggak tahu ya barokahnya ngaji ini ya. Saya tidak ingat dalamnya ilmu seperti ini. Saya ingat saya milih kitab ini karena saya senang setiap menjelang maghrib itu ngaji kitab ini di bulan puasa. Waktu itu langsung ya pakai ayatullah pakai, wah nikmat sekali menjelaskan apa ini akhlak tasawuf itu akhlak yang lanjut, akhlak lanjut itu tasawuf. Wa kadza kaya asimayu alimu dalika illa li ilmin nafi'in la jahila. Wa kadzalika wa kadzaka lan kaya mengkono-mengkono dosa yaksi dosa man sapa wong alimu kang ngulang santri dalika nggone liyane Gusti Allah. Jadi menerima bayarannya yang haram, mulangi yo maksiat. Gak disebut maksiat ya. Ya 10-11 antara haram dengan maksiat itu. Ilali ilmin. Nah, maksiat itu kan ada tingkatnya dua ya. Maksiat kayak anjuran tingkat kuat jadi wajib, nih tingkat rada rendah, nah itu menjadi sunnah. Rada rendah lagi menjadi apa ini fadilah. Nah, maksiat juga begitu. Maksiat yang tingkat keras ya jadi haram. Nah, tingkatnya rada rendah itu di makruh setidaknya gitu. Wa kadzaka ya'si ma yu'allimu dalika. Wa kadzaka ya'si kaya mungkon dosa sapa wong yu'allimu kang ngucal santri dalika nejo saliyane Gusti Allah. Tapi ana illa li nafi'in la jahila, kejaba ilmu manfaat. Ilmu yang bertujuan ilmu manfaat ya ilmu sing krana Gusti Allah, ilmu sing diajarno malih dan atau
diamalkan. Itu definisi ilmu manfaat itu begitu. Ilmu yang diamalkan. Ya, jadi psikologi itu meskipun ada bagian-bagian yang belum bisa diamalkan, tapi sudah mengajarkan, itu berarti sudah ilmu nafi, itu sudah ilmu yang bermanfaat. La jahila orang bodoh nih, orang bodoh nih, orang bujui bodoh nih itu. Nah, ketika saya pamit pada supervisor saya, pada profesor di TP almarhum, saya itu ditanya, kamu mau kerja apa? Saya ngajar, Prof. Nah, terus disangoni, kita sangoni ya, tak. Nggih, wah seneng sekali. Kowe nek gak iso, nek gak ngerti, ojo mbok ulet-ulet. Ojo bodoni lah, ini konteks bodoni ini. Konteks nipu ini. Nek ono materi sing durung iso ngomong terus terang gak iso, wong iki pancen terbatas. Ojo terus nutup-nutupi cek keren, cek dosen selalu bisa, enggak aja. Iku malah engko kejebak kalau omongnya dhewe sing gak jujur. Wah, itu juga saya pegang betul. Jadi masuk ngaji, masuk ngajar, ketemu kesulitan, ya ngosir aku gak paham, belum paham iki. Nah, gampang. Wong saya mendengarkan ngajinya ya Abdullah Fakih saja itu pernah saya melihat kalimat itu. Mbuhnya aku kurang paham, kalimat itu keluar. Terus seorang mursyid di Darul Ulum, Yai Rifai itu pernah mengatakan begitu. Dan inilah ketawaduan Yai itu. Kalau belum bisa nyampaikan belum bisa. Kalau Yai Rifai, beliau itu seorang mursyid Torikot, itu ketika ditanya di satu majelis, saya ingat, tapi saya nggak ingat materi pertanyaannya apa. Ditanya bla 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 bla. Wah, wis kula dereng semerap niku jawabane. Ngono jawab. Ya Allah, alhamdulillah citawadu'ing. Padahal seorang mursyid itu kan pengikutnya sudah seukuran Gus Rory, bahkan abai Gus Rory gitu. Itu mengatakan begitu. Lah maneh guru model cilik sak agung ini ya. Ketemu guys saya terus terang rek guru iso rek tak sinaonane sik ayo padha-padha sinau. Masya Allah. Ini tadi ketemu lajahilai orang bodoh di. Faida ro'a muta'alliman yakbu alal syahwati muttabi'an hawahu mu'amila. Faida ro'a moko tekalane ningali sapa guru muta'alliman ing santri. Yakbu kalih madhep sapa santri alal syahwati ala syahwati, ing atasi pira-pira syahwat, muttabi'an hali anut hawahu ing hawane santri, muamilan ing apa iku nyambut gawe. Dijawab faida mongko tetkalane kan syartiyah, fanya fa syartiyah, maka harus ada mongko biasanya. Saya teruskan ya. Faida ro'a 1 2 3 4. Faida ro'a muta'alliman yakbu ala syahwati muttabi'an hawahu mu'amila mutakaliban aidon ala raumid dunya min ghairi min hajin mubahin ila mutakaliban hali banget hajate santri mau aidon halimali ala umid dunia yang atasin nejo dunya min ghairi min hajin saking ora nyejo jalan mubahin kang den wenangaken naila apes naila lagi saja naila itu condong nailun ya. Di sini kemananya itu lemah apes. Auqat ta'ato ilma fardhi kifayatin, jawabnya belum mudah ya. Min qabli fardil aini ilman wa abtila. Wah, ini jawabnya itu terus. Falaqat tabayyana min qara'ini halihi
qasdun li ghairillahi fihi taghalghala. Aku ta'ata utawa teman-teman nekani sapa santri ilma fardin ilmu fardi kifayatin kang basa kifayah min qabli fardil aini nekani fardu kifayah mau dadane tekani sadurunge fardu ain ilman ing ilmu waktalalan kali pertelo fala kota bayana mongko teman-teman pertelo kita lagi pertelo tak bayana betul min koro ini halihi saking piro-piro korinah tingkai santri korinah itu barengi kosdun li ghairillahi dadane niat tak liyane Gusti Allah fihi ing dalam ilmu taghalghala hali apa iku ini menjingaken apa itu taghalghala iku apa ya ya memulgohkan gitu ya menganggurkan mencilakan jadi insyaallah mencilakan jadi falakota bayane menjadi jawabe faidaroa jadi nek kapan ningali anak guru ningali santri ngajine dadane ketok krana syahwat krana nuruti hawa gawe nglakoni penggawean utawa jelas ndolek tujuan dunya tanpa memperhatikan arahan yang betul atau akot ta'ato ini lebih miris ya lebih apa ini dekat gitu ya lebih pembedanya sedikit akot ta'ato atau jelas orang itu santri itu mempelajari fardu kifayah tapi sebelum melakukan berilmu fardu ain lu ini kilo jelas tingkahnya adalah mencari ilmunya itu karena tujuan selain Gusti Allah. Fardu kifayah kok dididik, nah itu nggak boleh. Fardu kifayah itu setelah fardu ain. Fardu kifayah itu kalau kita lihat definisinya adalah semua ilmu yang bisa meningkatkan performa kita dalam berinteraksi kepada yang lain. Terutama kepada Allah. Itu fardu ain. Kalau kita belajar bahasa bagaimana supaya halus, toto kromo, ini masuk fardu ain. Apalagi interaksi dengan Gusti Allah, carane sholat itu jomlah itu fardu ain. Mau belajar bagaimana meningkatkan kesantunan kita kepada hewan, kepada alam, cek gak rusak itu fardu ain. Jadi kesantunan kita tidak hanya kepada Allah, kepada sama manusia, sama makhluk bernyawa, sesama makhluk ciptaannya Tuhan itu juga harus berakhlak. Nah, belajar akhlak itu fardu ain. Karena masuk kategori meningkatkan performa kita dalam berinteraksi kepada yang lain. Nah, kata Imam Ghazali, semua ilmu yang itu kelompok fardu ain, selain itu fardu kifayah. Bagaimana kita mempelajari sesuatu yang sesuatu itu bisa manfaat untuk orang banyak. Mendesain pelabuhan, mendesain lapangan, membuat apa ini masjid. Yang manfaat banyak itu fardu kifayah. Dadane ana santri noto apa iku getol mempelajari fardu kifayah dhisik ngene iki. Lah ngene iki indikasi bahwa ini niatnya bukan niat lillahi ta'ala gitu loh. Saya teruskan sedikit tadi penjelasan di insya Allah di Bidayatul Hidayah. Fardu kifayah itu akan bisa menjadi fardu ain apabila orang itu concern belajar di ilmu fardu kifayah dan bekerja di bidang ilmu yang notabene fardu kifayah itu mendapatkan hasil itu untuk kehidupan dia dan kehidupan menghidupi orang yang ditanggungnya, maka ilmu yang notabene fardu kifayah itu akan menjadi fardu ain. Saya jelaskan ke mahasiswa, sampean semua, kita semua harus belajar di ITS ini, termasuk fardu ain kalau kita concern, kita kompetensi ilmu, kita itu
jelimet, kita indip mempelajari bidang keahlian kita, dan kita akan bekerja di situ nanti. Dan kita akan ibadah hidup dengan penghasilan di bidang itu. Maka yang kita pelajari semua di ITS ini akan menjadi fardu ain. Dengan catatan itu tadi, menegakkan kompetensi ilmu. Nah, jadi kalau di luar itu mendahulukan fardu kifayah, ini fakot tabayyana. Ini jawabnya faida mau. Ida, jawabnya ida ya. Ida dikala ini, maka ada ini kondisional gitu ya. Maka apabila terus maka. Jadi kalau diterangkan niatnya kok ketok ibu syahwat dunia, doleknya baik sekali urusan nyambut gawe, kemudian mendahulukan ilmu fardu kifayah, mengakhirkan fardu ain, durung pelajar fardu ain tapi fardu kifayah getol dhisik. Lho iki falaqat tabayyana min koronihi halihi. Jelas itu penyertaan niat yang tampak itu qasdun li ghairillah. Apa ini? Niat karena bukan Gusti Allah. Nah, ini dulu mulgo. Minimal mulgo. Minimal harus kita luruskan. Gitu. Wa kadza idza taraka sholata jama'atun tantin jama'atan min ghairi udrin bal bi ayyataka salam. Wa kadza lan kaya mungkon-mungkono idza taraka dosa maksudnya ya. Idza taraka tatkalane tinggal as-sapa santri as-sholata wa kadza idza taraka wa kadza lan kaya mungkon-mungkono dadi alamatin nejoliane Gusti Allah. Nah, lengkapnya begitu. Di kitab saya ini ada artinya seperti itu. Ya. Idza taraka sholata tatkalane ninggal as-sholata salat jamaatan ninggal kali jamaah min ghairi udrin tanpa ono udur bal bi ayyataka salah balik oleh ninggal dulu sebab males-malesan. Lho ngene ya termasuk duwene ilmu iku apa ini liyane Gusti Allah. Dengan catatan gak ono udur. Ya, jamaah di masjid stop dulu karena sekarang ada udur. Udurnya ada apa ini pandemi, dan ini yang sering saya sampaikan bahwa hukum itu adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi, hukum itu berputar-putar tergantung ilatnya itu penyebabnya. Sajane ya fardu kifayah no masjid, sholat jamaah masjid, tapi berhubung ada udur, ada ilat yang lain itu menyelamatkan diri itu lebih penting timbang mengambil manfaat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Darul mafasid itu menolak kerusakan itu harus didahulukan timbang mengambil manfaat. Menolak mengamankan dari COVID itu harus didahulukan timbang ambil manfaat fardu kifayah jamaah di masjid. Itu. Nah ini kondisi hukum ini rubah. As-sholatu ala waktiha itu kan nggih wajib kan itu. Sholat di waktunya itu wajib, tapi itu bisa berubah. Bisa tidak pada waktunya untuk musafir yang melakukan jamak takhir. Sholat duhur di TK asar ini kalau mboten waktune ta niku. Lho ngoten niku. Tapi kadang ana langsung wah ijo kuat nang masjid timbangane lho. Ya semonggo nek parane masih kuat begitu wis nang masjid tadi mepet-mepet jamaah wong jelas iku mengakibatkan potensi penularannya besar. Nah itulah ya terserah orang memahami itu beda-beda. Kalau saya ya lebih aman sekarang ini di rumah masih. Sayyidina Umar ketika diinginkan mau nyambangi Syam, itu kalau di sana ada wabah, kemudian beliau dengan rombongan balik, terus ditegur, lu panjenengan ini kan ingin menghindari takdir loh. Saya menghindari takdir yang satu, tapi mendatangi takdir yang lain. Ya, lucu jawabannya. Jadi takdir itu tidak bisa rubah karena takdir itu sudah ada T-nya, sudah ada waktunya. Nek kondo itu belum ada waktunya. Kondo berjalan menuju waktu yang ditentukan,
yang jadi takdir. Takdir itu sudah kejadian. Nah, kejadian di sini, di sana ini orang bisa milih. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Mau berjalan ke sini, ternyata di sini ada info, ada wabah. Dia milih jalan ke yang lain, di tempat yang lain. Ditegur, loh, sampai ini menghindari takdir yang di sini. Jawabnya Sayyidina Umar, enteng, saya akan menuju takdir yang lain. Lucu kadang-kadang. Dan ini kan wong sing gak memahami pondok takdir ya, padang itu pusing. Jadi ini enggak jamaah itu nek ana udur, itu termasuk maksiat min ghairi udrin bal bi ayyataka salah. Wa kadza katar lirrawati biwasunan. Loh ini loh mana. In ukidat fa'lam huwa sutabatala. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono dadi alamatin nejoliane Gusti Allah. Apa tarkun lirawati bininggale santri marang rawatib salat qobliyah ba'diyah wasunani lan pira-pira salat sunat. Santri sedaya rasa-rasa nglakoni salat rawatib, nglakoni salat sunat. Ngene iki dadi tandha nek ndoleke ilmu iku ora krana Gusti Allah. Umumnya santri yang saya tahu lu pondok itu, masya Allah, lu wis teni subuh wis gemerenggeng ngaji lu musola langgar sampai di lebaran sampai wambani. Sebelum adzan itu juga begitu, sudah opone lungguh ngaji, ono sing ngaji, ono sing deres apalani, lu kok ketok jelas nglakoni rawatib qobliyah ba'diyah. Sholat sunat-sunat yang lain. Nah, ini menjadi tanda, maka ada yang tondo kok alamat. Jadi, wong iku sing bener iku ya setelah melakukan kewajiban, iku terus ndolek tambahan. Ya. Kewajiban ibarat pokok. Nek wong dodol kolak 100, didol 100 gak oleh badi. Diwajibno wong iku sholat 17 rakaat ya wis iku dilakoni kalau badi. Pengen oleh badi akeh ya ayo dilakoni rawatib qobliyah ba'diyah. Cek gemu. Nek wis ngono makane awarane salat itu nek sing concern apa yang disarankan Gusti Allah, diperintahkan Gusti Allah Kanjeng Nabi ping 50 iku diartekno sedina iku 50 rakaat. Kita bisa kok. 50 rakaat itu bisa sehari-hari. Nun saya mawon bahwa yang akan 17 rakaat ditambah rawatibnya 20 rakaat. Qobliyah ba'diyah itu ada 20 rakaat, yang 10 rakaat itu muakkadah. Muakkadah itu kuat sunatnya seperti Idul Fitri gitu. Seperti qobliyah 2 rakaat duhur, qobliyah sebelum subuh itu muakkadah itu. Nah, yang 10 lagi itu yang ghair muakkadah. Jadi ada sunat rawatib itu 20. Nah, kalau itu kita rutin ikuti kan sudah 20 tambah 17 sudah 37. Untuk melengkapi 50 tinggal 13. Sing aktif sholat malam 13 entek wisan. Jadi 50. Apa maneh sing seneng sholat duha sing minimal 4 54 mlebu masjid ping 5 sunat tahiyatul masjid 10 rakaat wis 64. Wudu ping 5 74. Salat sunat syukrul wudu 2 rakaat ping 5 karena wudu ping 5. 10 rakaat 74 rakaat. Itu belum sholat tahajud, belum sholat hajat. Loh. Makanya Imam Malik itu 400 rakaat. Jadi Masya Allah. Imam Syafi'i terkenal ini, Gus Baha mendikan ini. Yang saya merefer Gus Baha karena beliau pernah mengatakan, saya pernah mengatakan 300 rakaat sehari meskipun baru sekali. Guyu karena dia. Beliau ada sumber bahwa Imam Malik itu sehari-harinya itu 400 rakaat, Imam Syafi'i 200 rakaat. Langsung Gus Baha menyampaikan, saya pernah 300 rakaat meskipun baru sekali. Meskipun hanya sekali itu baru sekali.
Ya meskipun baru sekali itu kan sesuatu keistimewaan, pernah melakukan itu kan. Nek wis pernah itu enak, sudah punya experience, sudah punya rasa, wis punya pengalaman. Engko pengen balik ini ku gampang. Belum tahu nglakoni blas itu. Nah, itu susah. Wis tahu nglakoni ngaji sak lungguhan sak hataman. Wah, itu wis tahu nglakoni enak iku. Engko pengen balik malah iso. Meskipun diselangi jamaah, diselangi mangan, diselangi jeding, itu termasuk sak lungguhan. Tapi nanti diselangi leset, diselangi jalan-jalan gak termasuk sak lungguhan. Ya. Itu biasanya wong sing seneng riadoh pikiran macam-macam. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau bisa monggo kita concern pada rawatib salat sunat. In ukidat fa'alam huwasku tabatala. In kut ukidat lamun dan sunataken muakkad. Fa'lam monggo ngawurono sira hu ing apa iki kesunatan muakkad itu washu lan ilingo benerono sira tabatala halin jungkung. Memang yang saya singgung bahwa rawatib itu kan ada 10 rakaat yang muakkadah, yang dikokohkan itu. Sekelas dengan Idul Fitri, Idul Adha, apalagi ya, Idul Fitri, Idul Adha itu muakkadah. Nah ini bandingannya dengan sholat 10 rakaat di rawatib, itu ada di qobliyah subuh. Jadi itu adanya buat sholat fajar, adanya buat sholat qobliyah subuh. Itu muakkadah. Setelah sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. 10 rakaat ini muakkadah. Yang ghairu muakkadah itu sebelum duhur 2, setelah duhur 2. Jadi sholat rawatibnya duhur itu ada 4. Lengkapnya 14 rakaat kalau kita masuk masjid. Mulai 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Qobliyah 4, sholat duhurnya 4, ba'diyahnya 4. 4 kali 3, 12 tambah tahiyatul masjid 2. Itu 14 rakaat. Kalau kita bisa punya waktu longgar, masuk masjid masih sempat tahiyatul masjid, qobliyah 2 rakaat, itu 14 rakaat. Wah, nikmat sekali itu. Kemudian yang ghairu muakkadah 4 sebelum asar. Jadi ada 8, terus 2 lagi setelah isya, insya Allah begitu. Sebelum isya, 2 sebelum isya. Itu ghairu muakkadah. Nah, jadi kalau misalkan saya mawon, kalau saya itu berdasarkan nasihat dari kiai juga, kalau kita kira-kira duhur itu hanya bisa melakukan rawatib itu 4 rakaat, ya kita pilih sebelumnya itu 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Karena milih-milih yang muakkadah, milih yang dua-duanya muakkadah gitu. Yang muakkadah dikokohkan gitu. Nah, ini. Ini in ukidat fa'lamhu wasku tabatalan jungkung. Wali alimil ukhra alamatun turo. La yatlubud dunya bi ilmi masaila. Wali alimin naniku kedue wong alim al-ukhra alim akhirat alamatun ta pira-pira tetenger turo kang kang kinangalan, kinawaruan. Turo itu bisa ditingali ngono lho. Wong sing alim akhirat itu ada tanda-tanda yang kita bisa lihat. Ini maksudnya. Apa itu? Layatul dunya ora suci ora alim nuprih dunya bi ilmin masaila kelawan ngaji pira-pira masalah. Jadi beberapa ilmu yang dipelajari itu enggak ilmu dunya ya. Walidaka ayatun takunu kathiratan lan walidaka ayatun takunu kathiratan alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Walidaka lan kuro arai amrih dunya ayatun ta pira-pira tetenger takunu kang ana apa tetenger kasiratan iku akeh. Nek ayate dolek dunya iku tetengere akeh alla yukhalifa suci orang
nulayani qaluhu ing qaulahu berarti ya. Ing pengucape alim ma ing barang yaf'ala kang dadi penggaweane alim. Dadi gak nulayani penggawean sing diucapno karo wong alim. Selagi nulayani ya iku berarti apa iki lidunya. Ya artinya apa ya? Apa yang dibicarakan itu betul-betul karena lillahi ta'ala sesuai dengan apa yang dilakukan. Perilaku ini dilakukan. Tapi itu dohir. Batinnya itu Gusti Allah yang tahu. Tapi ada kaidah ad-dohiru ya dulu ala batin. Meskipun batin itu yang tahu hanya Gusti Allah, tapi ada indikasi-indikasi bahwa batinnya itu begini karena dohirnya begitu. Ya, gitu ya. Dohirnya begini, batinnya begini. Nah, itu kaidah fikih ya, dohiru ya dulu ala batin itu. Bahwa dohir itu menunjukkan karakter batinnya. Tapi tidak semuanya senjelimet itu. Kadang wong itu kerentek api, kelihatannya permukaan elek. Bukai lambene singo itu bukan untuk tertawa. Nah, ini ya apa? Bukai cangkeme macan itu ingin menerkam. Beda dengan bukanya mulut kita karena pengen ngajak bicara, pengen senyum, nah, kan beda. Nah, aku ingat banget itu aku. Jadi nah iki nek dianalogno karo wong sing ahli body language gitu ya, mbok. Katanya guyu tapi mangkel. Katanya mendampingi tapi katanya ngerangkul tapi kumeting. Nah, iki antara ngerangkul kalau meting ya opo iki. Keteguyu ya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, walidaka ayatun takunu kasirotan alla yukhalifa qaluhu ma waf'ala wa yakunu bil ma'muri wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridho. Saya mohon maaf. Mari kita sholawatan sebentar nih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa kemarin minggu yang lalu itu ada kesalahan dalam mengartikan lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa matasa aba aslan fi masa zaman. Dan syairan keistimewaan khasnya Kanjeng Nabi. Para ulama, kiai-kiai itu dalam rangka menolak balak wabak itu kan pakai lihom satu ufibiyah hatul wabail khatimah ya. Kita itu punya 5 jimat yang bisa menolak panasnya wabah. Jimat itu Toha Muqtado yaitu Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali dan cucunya Kanjeng Nabi wa menahuma anak 2-nya Sayyidina Ali terus dan Fatimah. Jadi kita nyebut 5 jimat ini itu menjadi doa. Ini namanya tawasul dengan doa. Tawasul dengan dzikir, tawasul dengan senang parnya Kanjeng Nabi. Lah ini juga begitu, lam yahtalim ini kita bisa pakai untuk tawasul, menyebutkan sifat khasnya, sifat khususnya Kanjeng Nabi. Nah, nomor 1 lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan, tidak pernah mimpi keluar mani Kanjeng Nabi. Kemudian wa mata sahaba aslan fi mada zamani, kemarin saya salah mengartikan. Wa mata sahaba itu angop. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menguap. Angop wah gitu loh, enggak pernah. Karena apa ya? Karena itu kurang bagus. Kita bayangkan ada Pak Presiden atau Pak Gubernur, ngapa ngop kan enggak santun itu.
Nah, itu kita tiru ketika kita ingin meniru Kanjeng Nabi supaya tidak angop, caranya gimana? Ya ketika kita ingin angop, kita ingat, wah aku ingin untuk Kanjeng Nabi gak tahu angop lah. Enggak, insya Allah nggak bisa tertahan, nggak jadi angop. Kalau nggak bisa nahan ya ditutup. Pura-pura ini kan itu menghindari angop. Ngantuk meskipun itu tidak dosa. Jadi angop itu kurang bagus, loh katanya ini. Ya ini terusannya nanti kemarin. Min hudawa bu falam tahrab ama wa qawatu babatun abadan fi jismihil hasani. Kanjeng pernah dihinggapi jenis laler dalam badan yang bagus. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura. Di belakang Kanjeng Nabi seperti di depannya. Waspada Kanjeng Nabi. Wala yura asru bauli minhu fi alani. Dan kalau Kanjeng Nabi tetuyo pipis tidak kelihatan barangnya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Hatinya Kanjeng Nabi tidak pernah tidur meskipun penglihatannya tidur. Wala yuradillu fi syamsi dufatoni, dan bayangan Kanjeng Nabi itu tidak pernah nampak di bawah sinar matahari karena cahaya matahari itu lebih besar. Katfahu qad alata qoman ida jalasu, pundake Kanjeng Nabi luwih dhukur timbang kaum ketika ada nungguan. Indal wiladati sif yadabimuh kateni, ketika lahir sifatilah bahwa Kanjeng Nabi itu sudah hitam. Hadil hasoi solo ini loh dari senjata ini. Kekhususan ini fahfadha takun aminan, maka hafalkanlah takun maka ono siro aminan aman min syarri narin, saking olone geni, wasurrokin lan maling, wamin mihani lan segala macam fitnah. Jadi ini salah satu fadilahnya, manfaatnya menyebut keistimewaan Kanjeng Nabi. Tapi ketika Gus Wahab ini kecilian, nek niat pengen nyebut Kanjeng Nabi, keapian Kanjeng Nabi, sing penting ku awake dhewe nuduhno Gusti Allah ngaturake nek kula seneng Kanjeng Nabi. Kula nderek Kanjeng Nabi. Itu jauh lebih besar timbang merefer ingin kekhususan ini. Jadi njaluk warga itu luwih cilik timbang ridhone Gusti Allah. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, demikian saya bisa aturkan. Saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustain atas pemaparan materinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6, mungkin kajian subuh hari ini bisa kita akhiri. Saya selaku MC mohon maaf apabila masih banyak kurang. Sekian dari saya. Barangkali 5 menit gak apa-apa, barangkali ada. Lo singkatnya saja. Kalau nggak ada ya gimana? Ya, monggo. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan hadirin. Tidak hanya pertanyaan, tambahan, komentar. Monggo. Oke. Monggo. Barangkali ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, itu ya sholawatan itu kalau pakai apa itu? Pakai tape atau ini ya, dibanding dengan kita ucapkan itu gimana? Yang ini dulu lah, yang pakai tape atau pakai YouTube gitu ya. Kemujarapannya itu gimana itu? Selawatan kalau nggak ada WA ini nggak muncul pertanyaan ini. Seneng ya. Dua tiga klik copy paste itu saja toh. Nah, menurut saya itu anggap saja sarana. Menurut saya yang diganjar ya apabila kita copy paste Fatihah ya kita baca Fatihah itu. Copy paste Allah maghfir lahu warhamhu ya kita baca. Jangan sekedar copy paste kayak nah, itu mboh wallahu alam malaikate nek luman ya dicatat keapian. Kemudian tinggal turu. Setelah tinggal turu. Nggih, jadi apa ya, maksudnya kan tertangkap Pak ya. Kalau sekedar copy paste itu ya beda. Menurut saya ya harus sangat baik kalau itu dilafalkan. Kalau selawat ya dilantunkan juga, diikuti gitu. Kalau ada murotal bacaan ya, tapi dinikmati sudah bagus itu, bisa menikmati.
syukur-syukur bisa ikut melantunkan. Melantunkan kan itu tidak harus dilafalkan toh. Dilantunkan dengan hatinya mengikuti gitu ya. Nah, saya kira begitu. Yeah. Waalaikumsalam Yai. Waalaikumsalam. Ini kameranya tidak bisa kelihatan. Trouble ya, ngapunten. Mojokerto ini, Bojali. Oh, nggih. Qobliyatul maghrib itu kan tidak ada, Yai. Nggak ada. Tapi sering terjadi di masjid, musola itu sering menjelang maghrib, sholat maghrib itu banyak yang sholat. Sholat apa itu ya? Nggih. Kalau sampun nggih, saya juga pernah ditanya itu. Kalau saya menjawabnya begini, saya husnudzon saja. Orang itu baru masuk masjid ya tahiyatul masjid. Di husnudzon begitu. Syukur-syukur kalau orang itu betul-betul mengerti. Kalau belum ngerti ya monggo ketika ada pengajian kita ngertikan bahwa qobliyah maghrib itu enggak ada. Tapi kan tidak dilarang di situ sholat itu. Kalau sholat itu waktu itu tidak dilarang, maka dipakai untuk sholat mutlak itu sekian rakaat nggak masalah. Oh iya. Yang luas sekali itu. Yang dilarang sholat itu kan ketika zawal matahari, ketika terbit, ketika surut, atau setelah pada subuh, pada asar itu kan nggak. Kalau pada subuh, pada asar itu kecuali kalau ada korinahnya ada jenazah misalkan baru datang ya nggak apa-apa. Korinahnya atau penyebabnya itu masuk masjid, subuh masuk masjid nggak apa-apa, sholat tahiyatul masjid itu. Sudah lihat dalam masjid tadi kok. Katanya banyak orang yang ikut-ikutan aja. Khawatirnya kan ya keliru. Kira itu qobliyatul maghrib. Itu tugasnya yang mengerti untuk memberitahu itu. Nggih, matur nuwun Yai. Di majelis itu juga bertanya, maksudnya itu mengingatkan yang selama ini belum mengerti. Jadi jangan niat sholat qobliyah, niat yang lain. Keluar satu jengkal dari masjid, terus kaki kanan di dalam, kaki kiri di luar. Meneng, itu niat keluar, kalau niat masuk lagi, terus sholat tahiyatul masjid sudah. Seperti di dalam pintu toilet itu loh, kaki kiri taruh dalam, kaki kanan taruh luar. Mau niat tok, niat masuk, niat keluar, niat masuk, niat keluar. Wis oleh ganjaran wakeh wisan. Nek masuk, kaki kanan dimasukkan, kaki kiri dilebokno. Nek masjid itu kaki kanan dalam masjid, kaki kiri di luar. Niat keluar, niat masuk, tapi tidak hanya niat. Niat masuk, Allah maftahli abu abba rahmati. Terus kontak keluar, Allah maftahli abu abba fadlik. Ngono ae sak jam, wis wajar tok itu. Kuwi tak ini yo. Nggih, matur suwun sanget. Sami-sami Yai, turun. Amin. Nggih, matur suwun. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu atau dari teman-teman yang ingin bertanya. Pun. Sampun Pak. Alhamdulillah. Susun ngapunten. Mugi barokah, selamat punya akhirat. Amin. Matur nuwun Pak Musain atas pemaparan materinya. Saya selaku MC mau undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad.